Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah, karena ada beliau saya ada di tempat ini saudara. Terima kasih Ibu, juga staf gembala yang di tempat ini. Mengucap syukur karena pernyataan Tuhan, saya dan keluarga hari ini ada bersama dengan saudara sekalian. Saudara sekalian, saya perkenalkan diri saya seperti yang sudah ditulis di warta jemaat. Nama saya adalah Andreas Gatot Sudibyo lengkapnya, dan saya berasal dari kota Bekasi di Jawa Barat, atau tepatnya dekat dengan kota Jakarta ya saudara. Tapi sebenarnya saya adalah asli lokal saudara. Saya asli dari Caruban. Kalau Bapak Ibu sekarang tinggalnya di Madiun ya. Kalau Bapak Ibu ke arah Nganjuk, nah di situ ada satu kota kabupaten ya. Kota kabupaten sekarang, dulu waktu saya masih kecil masih bukan kota ya, kecil sekali, namanya Caruban ya. Saya tinggal di situ dan sekarang saya berdomisili di Bekasi saudara. Dan hari ini saya bersama dengan istri dan anak saya juga. Adik saya Otniel, bisa maju ke depan. Otniel juga, saya sebenarnya bersama dengan koko saya bawa koko saya, cuma saya nggak tahu di mana nih, kayaknya ada di luar. Oh ada. Koko angkat saya ini namanya Hans, yang hari ini kemarin bersama-sama dengan kami tiba di Madiun. Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Bagi yang merayakannya, bagi yang tidak merayakan ucapkan bagi yang merayakannya saudara. Karena saya cukup kaget sekali saudara, karena saya tadi agak telat datangnya. Kenapa saudara? Karena ternyata di Madiun lebih macet sore ya ternyata. Saya sebenarnya kaget juga tadi, saya sempat WA Pak Okta karena pagi tadi saya nggak telat saudara. Tapi tadi sempat telat, ternyata mau ke arah sini macet. Ada di daerah Palawan, terus ada festival ya, ada festival ya di sini ya, festival tahun baru Imlek juga. Tapi puji Tuhan saya sudah sampai di sini, dan biarlah pesan Tuhan akan disampaikan. Dan hari ini tema pada sore yang ini adalah misteri pekerjaan Allah. Waduh, kalau kita ngomong kata misteri, itu ada suatu hal yang tidak dapat diperkirakan, atau misteri itu suatu hal yang penuh dengan tanda tanya. Suatu hal yang kita tidak bisa tahu. Itu adalah misteri saudara. Dan hari-hari ini kalau kita menginjak pada tahun yang baru, di luar tahun hari ini ada tahun baru Imlek. Seperti kita tahu tahun ini adalah tahunnya kelinci. Kelinci apa? Ada yang tahu? Kelinci air katanya. Banyak hal ketika orang-orang mencari tahu kalau kelinci air itu bagaimana, kalau ini bagaimana, dan semua orang ingin mencari tahu. Dan akhirnya terjadi berbagai asumsi, terjadi berbagai hal yang diperkirakan, sehingga membuat banyak orang bukannya optimis menghadapi tahun yang baru, tapi mereka takut saudara. Mereka jadi ragu dengan melihat tahun yang akan datang, yang kita akan jalani ini. Mari kita baca bersama-sama saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita buka lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya boleh tukar mic yang wireless satunya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Cik, ya. Terima kasih Pak. Ya. Dalam perjalanan hidup ini saudara, kita seringkali diperhadapkan dengan keraguan akan ketidakpastian suatu masa yang ada di depan kita. Ketika kita merancangkan segala sesuatu untuk hal yang akan di depan, tapi ternyata kenyataannya ketika kita menjalaninya semuanya berbeda. Seringkali kita komplain sama Tuhan saudara. Seringkali kita bertanya, loh Tuhan kok begini ya? Seringkali kita bertanya pada Tuhan, kok gak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiranku? Bahkan setiap anak Tuhan berkata, kok gak sama ya dengan doa-doaku? Atau jikalau hari-hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada yang sakit. Dan ketika dia sakit, kenapa ya Tuhan? Sakit ini belum lepas dari kehidupanku. Pertanyaan itu saudara, seringkali ada dalam pikiran kita. Seringkali juga menjadi terulang. Seringkali juga mengintimidasi kita. Membuat kita semakin ragu dan bimbang. Seringkali kita mencari jawaban-jawaban yang rasanya menjadi misteri. Kok begini ya? Aku sudah berbuat baik, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan hidupku pada Tuhan. Tapi kenapa hal yang buruk itu masih aku alami? Saudara, kita semua mengalami masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Pandemi mungkin baru saja berakhir. Mungkin kita hari-hari ini sedang menjalani masa-masa yang disebut dengan menuju ke endemi. Tapi ketika masa pandemi saudara, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Madiun, bukan hanya di Caruban, atau di pelosok Kalimantan sana. Semua mengalami hal yang sama. Ketika pandemi ini begitu luar biasa saudara. Saya punya teman di Malaysia saudara. Saya kira Malaysia sesekali kita bilang kehidupannya lebih baik. Ekonominya lebih baik daripada kita. Tapi ternyata enggak saudara. Di masa pandemi mereka juga sangat susah. Ketika saya punya teman ada di mana saudara? Ada di Australia. Mereka di lockdown. Mereka kebingungan. Masa-masa itu begitu luar biasa. Dan hari-hari ini setelah masa pandemi yang dikatakan menuju akhirnya, kita baca, kita lihat bahwa ada satu resesi yang datang. Resesi itu apa saudara? Suatu kemunduran dalam ekonomi. Resesi ekonomi itu adalah suatu ekonomi yang menurun di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia. Waduh, baru kita bersenang-senang berganti tahun. Baru kita akan bahagia, kita bisa melepas masker kita. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan berbagai berita yang luar biasa. Ketika pandemi saudara, saya mempunyai usaha saudara. Usaha saya di bidang audio
Dan saya sendiri sebenarnya konsultan audio saudara. Sebelum saya dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia itu saudara. Saya sampai sekarang masih aktif di situ. Tapi Tuhan izinkan saudara untuk kami sekeluarga mengalaminya. Kami sampai terinfeksi namanya COVID itu. Sampai saya divonis hidup saya tinggal 3 hari lagi. Sampai saya bilang ke istri saya, "Non, kamu cari ya suami yang baik buat anak-anak kita." Saya udah pamit saudara. Ketika dokter bilang kamu gak ada kesempatan lagi. Kami lihat tora kamu, kami lihat paru-paru kamu sudah memburuk. Dan kalau terjadi ini sudah terjadi pemburukan. 90% paru-paru saya sudah fail. 90% paru-paru saya sudah gagal untuk dapat mempompa udara. Dokter bilang, kalau kamu di sini nanti kamu meninggalnya akan dibungkus. Istri kamu nggak tahu. Hari itu saya nggak ngerti harus ngapain saudara. Saya pulang. Saya sampaikan ke istri saya, tapi istri saya memberikan saya semangat. Singkat cerita, saya ada di sini bersama dengan saudara. Tapi tidak hanya itu saja saudara. Saya membangun usaha di sana. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Dan pada waktu itu sebenarnya saudara, saya lagi senang-senangnya, saya sedang giat-giatnya. Saya lagi bersemangat untuk saya dapat melayani Tuhan. Saya pergi ke Jawa Timur, ini Jawa Timur ya. Maksudnya Jawa Timur tapi timur saudara. Sampai ke daerah Lumajang. Saya nyetir sama istri dan anak saya. Kami pelayanan di desa-desa. Saya semangat saudara. Tiba-tiba hari itu ada pengumuman, ada pandemi yang luar biasa. Ketika kami pulang ke Jakarta, ke Bekasi, semua orang udah bingung nyari Indomie saudara. Semua orang udah bingung nyari beras. Tiba-tiba hari demi hari, bulan berganti bulan. Sudah tidak ada yang bisa dapat kami kerjakan. Sampai istri saya jualan peyek saudara. Istri saya ini dia dulu bekerja di pajak saudara. Jadi bisa dibilang sebagai seorang yang menangani pajak. Jadi dia bekerja di perkantoran begitu. Tapi hari itu untuk kami dapat bertahan, kami mesti jualan peyek saudara. Kendaraan kami, apa yang kami punya kami jual. Sampai pada titik itu saudara. Dan tiba-tiba panggilan Tuhan datang lagi untuk saya bisa melayani Tuhan. Di sinode yang sekarang saya melayani. Saya melayani di GUP saudara, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Yang mungkin ada di Cokros ini. Cuman saya melayani di daerah Saradan saudara. Kalau saudara tahu arah ke Nganjuk itu ada suatu hutan ya, hutan jati. Nah dari situ masuk lagi 3 kilo. Itu pelayanan kami di sana bersama ibu saya. Ada panggilan dari sinode untuk kita membuat suatu muker. Dan waktu itu pandemi lagi kenceng-kencengnya. Saya terima mandat itu dan kita buat di Madiun saudara. Kita buat di kota Madiun. Zaman itu online masih susah. Internet masih susah saudara. Dan saya buat di Madiun ini dalam keadaan yang itu nafasnya masih susah saudara. Saya waktu itu terinfeksi dan saya terserang namanya pasca COVID saudara. Jadi itu belum pulih, paru-paru saya masih kaku. Masih belum seperti semula saudara. Dan Tuhan izinkan kami tinggal di kota Madiun. Luar biasa saudara. Ketika saya seorang yang dulunya seorang sekuler ya saudara. Saya bisa bekerja menghasilkan uang. Saya bisa memberkati pelayanan. Saya bisa membiayai pelayanan saya untuk pergi kemana-mana. Hari itu benar-benar saudara. Saya gak ngerti maksudnya Tuhan. Saya gak ngerti, saya harus menerima mandat itu untuk saya pindah ke Madiun. Walaupun ini kota kelahiran saya.
Tapi kami nggak punya apa-apa, saudara. Saya bersyukur, saudara. Sekali lagi saya bersyukur, saudara. Saya mempunyai istri saya ini, saudara. Saya bangga sekali. Walaupun prosesnya nggak mudah, saudara. Saudara tahu kan jalan pasar lama itu namanya apa, jalan apa? Kutai, saudara. Nah, ini kata Kutai itu begitu membuat saya pengen nangis, saudara. Saudara tahu kenapa, saudara? Saya bersyukur sekali ketemu dengan istri saya sampai saya menikah dengan dia. Dan hari ini adalah Imlek, saudara. Sebenarnya hari ini kami mestinya kumpul dengan keluarga. Wah, bukannya Andreas ini bukan orang Chinese ya, tapi saya menikah dengan orang Chinese. Biasanya tiap tahun kami kumpul bersama, kami makan bersama, dan biasanya kalau pas Imlek ini kita akan bagi-bagi angpau, saudara. Dan itu satu kebiasaan yang luar biasa buat kami. Tapi yang ingin saya saksikan pada saudara, prosesnya nggak begitu mudah semudah itu, saudara. Ketika saya sebagai orang Jawa harus ketemu dengan orang Chinese gitu, saudara. Saya menikah mesti pakai namanya tepai, saudara. Di sini masih ada ya tradisi tepai. Saya tuh nggak ngerti tepai itu apa gitu, saudara. Tepai itu ternyata memberikan teh nanti ketika kita mau nikah ya, kita mau pemberkatan tuh kita ngasih teh ke orang tua kita atau ke saudara kita, nanti kita dikasih sangu, saudara. Ini bagi yang nggak tahu ya, tepai itu memberi teh gitu ya. Dan memberi sangu itu ada yang ngasih, banyak kan ngasih apa? Emas, ngasih kalung gitu ya, saudara. Ini ada hubungannya dengan Kutai tadi, saudara. Dan selama 1 tahun saya tinggal di Madiun ini, hampir tiap bulan saya ke Kutai, saudara. Bukan untuk jual, buat apa? Buat beli emas, saudara. Kami jualan, saudara. Luar biasa proses Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau dikatakan tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, benar. Tetapi ada satu prosesnya, ada satu rancangan Dia yang kita tidak tahu. Mungkin hari-hari ini saudara mengalaminya, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara nggak ngerti loh, kenapa aku jadi orang Jawa, kenapa aku jadi orang Chinese, atau saya kenapa harus begini. Tapi ingat, saudara, ini adalah rancangan yang indah. Dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini hal yang luar biasa, saudara. Saya gemetar untuk saya menyampaikannya kepada saudara. Mungkin saudara lebih lama mengikut Tuhan daripada saya. Mengetahui ayat ini mungkin lebih dahulu saudara daripada saya. Tapi saya mengalami proses Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mengalami beberapa misteri pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya seorang sarjana komputer, saudara. Dan saya adalah seorang yang ahli di audio. Karena di Indonesia ini jarang sekali ada orang yang ahli di audio. Saya sekolah sampai luar negeri, saudara. Saya pikir saya pasti nggak jauh dari situ, komputer dan audio. Tapi hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya menyampaikan kabar sukacita. Saya nggak ngerti kenapa jalan Tuhan seperti ini. Saya sempat kerja di satu perusahaan multinasional yang gajinya kalau dibilang 2 digit, saudara. 2 digit itu besar. Tapi itu ternyata bukan jalannya Tuhan. Saya merancangkan sesuatu yang indah. Saya minta maaf pada istri saya mau mengaku. Saya dulu gak suka sama orang Chinese. Minta maaf. Saya sekolah di satu universitas namanya Bina Nusantara. Orangnya Chinese semua. Dan saya mendapatkan perlakuan rasial sama mereka. Karena saya hitam sendiri. Aduh, saya mau nyari kelompok aja susah, saudara, karena kamu hitam. Dikatakan hal yang buruk, saya ngerti karena saya ngerti beberapa bahasa Mandarin yang saya kuasai. Dan itu benar-benar membuat hati saya membenci. Tapi proses Tuhan begitu berbeda.
Ketika saya ketemu dengan dia, saudara, waduh, inilah dinamakan dengan rancanganku, bukan rancanganmu. Seringkali kita melihat rancangan kita yang begitu indah, kita ngeplan, kita merencanakan, tapi ternyata tidak sama dengan rancangannya Tuhan. Kita nggak mengerti, saudara, kenapa Allah menjadi susah dimengerti. Kami mencoba memahamimu, tapi kami tidak mengerti. Itu seringkali pertanyaan kita. Nah, hal itulah yang membuat kita seringkali merasa kebingungan, saudara. Kita bingung mencari jawaban, kita ragu. Aduh, benar nggak ya ini rencana Tuhan atau tidak ya? Kok aku berjalan pada rasa-rasanya ini jalannya Tuhan, tapi ternyata bukan. Tidak salah, saudara. Saya mau ngomong di sini, tidak salah saudara merencanakan sesuatu. Tidak salah saudara merencanakan tabungan untuk anak saudara. Saudara tidak salah untuk merencanakan sesuatu ke depan, untuk masa depan saudara dan keluarga saudara. Tapi pesan Tuhan begitu jelas hari ini. Jikalau rancangan itu bukan rancangan Tuhan, jangan menjadi kecewa, saudara. Ketika manusia berusaha semakin mencari, apa kok Tuhan susah dimengerti dan bla bla bla, saudara. Inilah yang pertama, saudara, yang terjadi adalah adanya degradasi iman. Degradasi iman itu artinya penurunan keimanan. Ketika manusia mulai mencari jawaban-jawaban, akhirnya bilang, sakjane Tuhan tuh ada toh. Ada enggak sih? Kok rasa-rasanya aku teriak, aku sudah melakukan apa yang menjadi tugasku, tapi kok rasanya enggak ada. Kita lihat banyak ayat-ayat yang paralel menyatakan hal itu. Banyaknya hal yang dipertanyakan, makin degradasi, saudara. Ketika orang bimbang, biasanya mencari pemikiran-pemikiran dan memakai logika. Nah ini, saudara, memakai logika. Pemikiran kita yang terbatas, otak kita yang hanya segini, saudara, memikirkan hal yang lebih dari itu. Akhirnya apa? Degradasi iman, saudara. Ada satu rancangan-rancangan yang luar biasa, tapi karena bimbang dan tidak melibatkan Tuhan, akhirnya muncullah degradasi iman itu, saudara. Yang kedua, saudara, dengan kebimbangan karena keraguan-raguan, akhirnya muncul ketidaksabaran. Muncul ketidaksabaran. Aduh, ini sebenarnya piye toh? Muncullah kita untuk melakukan hal-hal yang sudah gak sanggup aku, gak kuat aku, gak sabar maneh aku. Muncul ketidaksabaran. Kalau kita lihat peristiwa perjalanan dari bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, saudara bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayat yang pertama dan keempat saja, saudara, kita bacakan buat saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Peristiwa ini sering kita dengar, saudara. Ketika bangsa Israel menunggu jawaban dari Tuhan yang rasanya nggak ada, rasanya lama. Musa yang naik ke gunung nggak turun-turun.
Aduh, jawabannya gimana nih? Kita mesti kemana lagi? Akhirnya mereka mengumpulkan emas. Mereka minta dibikinkan sesuatu yang bisa mereka lihat, yang bisa rasakan, yang mereka bisa sentuh, dan terakhir yang paling fatal, yang mereka bisa sembah. Ini ekstrim, saudara. Tapi seringkali kita melakukan hal itu, saudara. Seringkali kita tidak sabar dengan rencananya Tuhan. Seringkali kita tidak sabar dengan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Seringkali kita melihat jalan pintas yang rasanya lebih oke daripada jalannya Tuhan. Saya banyak belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Saya belajar seharusnya perjalanan itu tidak ditempuh berapa puluh tahun itu. Seharusnya. Tapi Tuhan memberikan jalan yang rasanya kalau saya lihat di pelajaran ketika saya sekolah Alkitab, saya lihat, waduh, muter-muter ya. Muter-muter. Nggak sampai-sampai. Tapi ternyata saudara, setelah saya selami, oh Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana. Dari setiap perjalanan ada satu mukjizat yang terjadi. Dari setiap perjalanan ada satu mukjizat terjadi. Luar biasa, saudara. Tapi ini yang menjadi titik kita, ketidaksabaran. Poin yang ketiga, saudara. Setelah degradasi iman, ketidaksabaran, yang ketiga adalah munculnya degradasi pengajaran. Munculnya degradasi pengajaran. Degradasi pengajaran itu apa, saudara? Ini yang saya lihat, saudara. Pandemi begitu menyerang. Gereja terpaksa harus ditutup. Gereja terpaksa harus dikurangi. Jemaat harus mengikuti secara online dan segala macam. Dan lucunya ketika pandemi mulai berakhir, jemaat gak balik-balik ke gereja, saudara. Sudah nyaman dengan online-nya. Termasuk saya sebenarnya. Saya gak menyadarinya, saudara. Kita dinina-bubukkan dengan kenyamanan nonton TV. Kita gak pakai baju yang rapi. Mungkin gak seperti saya, saudara. Tapi sering saya melihat ada beberapa teman, kolega, saudara saya dengan santainya ngapain? Oh, lagi online. Pakai celana pendek? Gak apa-apa, berkatnya sama. Oh, gampang persembahannya, tinggal dipakai QR. Inilah namanya degradasi pengajaran. Ketika kita hanya dapat melihat, maaf ya, ini cuman ini kiasan. Aku hari ini gak mau ke GSCA deh. Aku hari ini ke gereja B deh, umpamanya. Merek yang lain. Karena pendetanya bisa milih hari ini. Saya masih terima. Tapi ketika bisa ditampilkan next. Nah, kita ditampilkan dengan hal seperti ini, saudara. Saya gak mengatakan beliau mengadakan pengajaran yang berbeda. Bukan, enggak. Kita milih, saudara. Hari ini hatiku pengen diberkati. Oh, ini cocok nih, saudara. Ya kan? Sorry, saya mengatakan hal ini. Tapi ini yang terjadi, saudara. Saya suka ada beberapa di belakang ini yang tampil di sini. Ada beberapa yang menjadi guru saya. Bahkan saya udah ketemu dengan mereka, saya belajar bersama dengan mereka. Tapi yang jadi masalah sikap kita. Pengajaran-pengajaran yang kita pilih. Bahkan ada beberapa pengajaran hamba Tuhan yang bahkan tidak berani lagi menyebut kata dosa. Mereka hanya mengajarkan hal yang baik-baik saja supaya jemaat senang. 3 hal ini, saudara, ini yang terjadi ketika kita mengalami masa-masa di mana misteri ilahi, misteri Allah itu tidak terpecahkan oleh otak kita. Mari saudara kita baca di dalam
Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Kenapa sih harus begini? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita loncat ke Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi jawabannya cuma simpel, saudara, cuma sederhana. Berhenti mencari hal-hal yang di luar nalar kita. Biarlah itu menjadi haknya Allah sendiri. Kan ada hal-hal yang tidak perlu Allah singkapkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dapat apa, saudara? Menikmati mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menggali lebih dalam setiap rahasia. Apa sih rahasianya? Kenapa sih sampai saya kok belum berhasil sampai pada hari ini? Kenapa? Karena ternyata ada satu rahasia yang ingin Allah singkapkan. Ternyata ada mukjizat yang ingin dinyatakan dalam kehidupan saudara. Nikmati prosesnya Tuhan. Mari kita nikmati prosesnya Tuhan, saudara. Kalau kita belajar dalam kehidupan Yusuf, saudara, Tuhan tuh memproses kehidupan Yusuf. Kalau saya bisa bagi menjadi 3 tahap. Ketika Yusuf, kisah Yusuf tahu semua ya, saudara. Ketika Yusuf menjadi anak kesayangan. Saudara tahu dia menjadi anak kesayangan ketika dipakaikan baju yang indah. Dan dia menjadi keiri hatian saudara-saudaranya. Dan tahap yang kedua adalah dia menjadi budak. Ketika dia ditangkap mau dibunuh saudara-saudaranya, tapi akhirnya tidak. Akhirnya dilepaskan dan menjadi budak. Dijual pada orang. Akhirnya kita tahu dia akhirnya menjadi salah satu budak di rumahnya orang Mesir. Dan yang ketiga, saudara, dia menjadi narapidana. Ada 3 tahap ini, saudara, yang kita belajar dulu. Menjadi seorang kesayangan dan berakhir menjadi narapidana. Ini satu hal yang luar biasa, saudara ya. Bukan hanya menjadi narapidana, dia difitnah, saudara. Akhirnya menjadi pesakitan. Inilah titik terendah, saudara. Tapi saudara tahu kisahnya kan, saudara? Ketika dia menjadi narapidana, ketika dia ada titik terendah, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya kan? Dia diangkat. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hal yang sama. Jangan khawatir, saudara. Alkitab kebenaran Tuhan itu menyatakan ada satu masa Tuhan akan mengangkat kita. Amin, saudara. Jemaat katakan amin. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang 126 ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara, dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa, saudara? Sorak-sorai. Saya saksikan, saudara. Saya seperti saudara tadi dengar bahwa saya itu orang sarjana teknik, saudara. Saya tahu audio, saya tahu listrik, saya tahu komputer. Dan ketika Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, saya harus pulang ke Madiun ini. Saya nggak punya apa-apa, saudara. Saya akhirnya menjadi petani, saudara. Petani hidroponik. Tadi pagi ada di slide saya. Ada di slide saya ya. Next, ya. Ya, ada mbak-mbak di situ ya. Itu istri saya, saudara. Dan ini adalah hidroponik yang kami tanam di Caruban, saudara. Caruban sama panasnya dengan Madiun, saudara. Sama, saudara. Dan saya itu nggak punya pengalaman apapun, saudara. Saya cuma taunya komputer. Saya taunya sound system seperti ini, saudara. Mikrofon, main musik gitu ya. Tapi Tuhan bentuk saya ketika kami mengalami proses yang luar biasa.
Istri saya tahunya cuma pajak, saudara. Tapi kami belajar menjadi seorang petani, saudara. Hijau-hijau ya saudara, bagus ya saudara. Tapi saudara tahu bahwa itu ditanam dari biji yang sangat kecil. Sudah hijau begitu saudara. Bingung mau jual kemana saudara. Di Caruban diketawain saudara. Mau jual piro katanya. Itu gak pakai tanah saudara, itu pakai air. Dan gak pakai pestisida saudara. Jadi kami melayani Tuhan, itu saya didukung dengan ini. Kami jualnya di Madiun saudara. Kami mengunjungi beberapa orang, saya jual di Madiun, ini ternyata laku saudara. Next. Ya ini saudara, ini indahnya ketika panen saudara. Oh indah ya. Enak kalau panen tuh, ibu-ibu paling senang panen saudara. Tapi ketika bahasanya deder saudara, deder itu apa ya? Menyemai saudara. Waduh saudara. Kalau tadi pagi ada slide-nya ibu-ibu, ada seorang ibu yang menyemai, itu istri saya sudah pakai. Aduh itu kecil-kecil lagi saudara. Kami menyemai itu bisa satu meja itu bisa 300 ya. 300 sampai 350 itu ada 5 meja saudara. Kami menyemai. Dan puji Tuhan kami tidak pernah gagal saudara. Selama pandemi, selama kami ada di sini di Madiun 1 tahun. Kami jualan sayur saudara. Tadinya jualan peyek di sana. Ternyata di sini banyak orang jual peyek. Kalah kami saudara. Di Jakarta rame peyek saudara. Bisa berapa kilo mie sehari ya. Tapi di sini nggak ada yang ternyata jual peyek semua, banyak saudara. Nah ketika kami jual ini ternyata nggak ada saingan saudara. Next ya. Boleh next? Iya. Ini pelayanan kami saudara di tengah hutan yang jati itu ya saudara. Jadi selama 1 tahun lebih saudara kami membantu ibu saya. Memang sebelumnya saya ada di situ, tapi setelah saya pindah ke Jakarta, saya melayani di Jakarta, bekerja di sana, sekolah di sana, dan selama 1 tahun yang lalu saudara kami melayani bersama dengan ibu saya di daerah Saradan itu saudara. Next. Ya itu saya, kalau tadi hijau ini kering karena masa-masanya panas saudara. Di sana kalau udah kering, jadi kalau di tempat kami pelayan saudara, itu kalau musimnya hujan dia hijau. Kalau musimnya kering-kering kayak gini, ada satu lagi musim saudara. Musim ulat saudara. Ulat itu dari atas ke bawah saudara. Saya tuh ular gak takut, tapi ulat gila saudara saya. Gila saya. Tapi itu hujan ulat di sana saudara. Tapi setelah ulat itu ada entung saudara, kepompong ya. Itu ternyata mahal sekali saudara. Next. Ya, nah ini pelayanan kami saudara. Yang kami lakukan sampai hari ini. Ini nggak masuk akal saudara. Proses Tuhan begitu indah. Pandemi yang orang-orang hancur. Tapi Tuhan izinkan kami untuk kami belajar. Saya seorang akupunturis saudara. Saya sekolah akupuntur. Saya akupuntur, saya sekolah di Semarang. Dan puji Tuhan saudara. Kami banyak menolong banyak orang. Saya ceritakan bahwa bapak saya itu seorang hamba Tuhan juga. Dia terkena stroke saudara. Dan itu sangat menghancurkan kami. Dan saya lihat banyak orang stroke. Banyak orang diabetes. Banyak orang darah tinggi. Dan saya terpanggil untuk saya bisa belajar. Saya belajar akupuntur. Dan ini pelayan kami saudara. Baik yang ada di Jakarta. Ada yang di Caruban. Next. Ada yang di Madiun. Saudara. Jadi ini bapaknya kena stroke saudara. Sudah gak teratasi. Sedikit saya saksikan ada satu anak saudara. Anak kecil 14 tahun saudara. 14 tahun kena stroke saudara. Gimana ceritanya saudara? Karena tiap hari selama pandemi hanya melihat tab saudara. Hanya melihat handphone. Pagi, siang, sore. Sampai akhirnya tiba-tiba dia tidak sadarkan. Singkat cerita dia divonis dokter stroke. Tiba-tiba divonis dokter yang satunya ayan. Dan divonis lagi dan bla bla bla. Dan puji Tuhan saudara. Melalui pelayanan yang kami lakukan. Anak itu sembuh saudara. Puji Tuhan. Dia sekarang bersekolah.
Luar biasa ketika dokter sudah mengangkat tangan, tapi Tuhan tidak ingin angkat tangan. Itulah proses saudara. Itulah proses. Saya yakin saudara, Tuhan saya, Tuhan yang sama dengan saudara. Akuin sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan menolong saya yakin Tuhan juga akan menolong saudara. Amin. Hari ini Tuhan berkarya buat kehidupan saudara. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak memahami apa yang menjadi karya Tuhan saat ini dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, Dia sedang mengerjakan sesuatu karya yang mengagumkan bagi kita. Allah tidak menuntut umatnya untuk memahami segala sesuatu, tapi Allah hanya ingin menginginkan umatnya untuk percaya dan setia. Dia memegang kendali kehidupan kita dan Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun ada banyak perkara yang masih menjadi misteri dalam kehidupan kita ataupun sukar untuk kita pahami, tapi mari saudara, tetaplah berpegang teguh pada janjinya. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Seringkali kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak mengerti, tidak bisa menyelami apa yang menjadi jalannya Tuhan. Tapi Tuhan ingin hari ini saudara mengerti bahwa ada rencana yang indah dalam kehidupan saudara yang sudah Tuhan rancangkan untuk saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami namanya titik terendah dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama saudara, yang menolong kami dan keluarga, saya yakin dan percaya juga akan menolong saudara. Saya ingin yang wanita saja nyanyikan lagu ini sambil tangan kanan saudara taruh ke dada saudara. Refnya saja. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Yang pria berdoa. Sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Wanita saja katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Saya minta dengan kasih kaum pria menyanyikan lagu ini. Kaum wanita berdoa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Kembali kaum pria saja katakan penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, sempurna, tangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering tidak menyadarinya. Seringkali kami bertanya-tanya, di manakah Engkau ketika kami punya masalah, ketika kami dalam titik terendah dalam kehidupan kami. Tapi kami hari ini bersatu hati Tuhan. Kami yakin Engkau bersama dengan kami. Menjawab setiap seru doa kami, menggandeng tangan kami dalam masa-masa yang paling kelam sekalipun, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia bersama dengan kami. Mari nyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah buat mereka. Tuhan mendengar seruan doa mereka Tuhan. Engkau melihat mereka Tuhan. Kami rindu uluran tangan-Mu ya Yesus. Kami rindu belas kasihan-Mu. Ketika terasa gelap masa depan itu bagi kami, tapi Engkau membuka mata kami untuk kami dapat melihat masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gemilang bersama dengan Engkau. Ketika kami saat ini mengalami kebuntuan dalam kehidupan kami, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keluar. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami di kala kami lemah. Karena Engkaulah penolong kami. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu ya Tuhan. Setiap firman ini termeterai dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami pulang saat ini membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Bukan hanya berkat jasmani saja, berkat rohani. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami dipulihkan. Karena kami yakin dan percaya, kami semakin yakin
Kami tidak sia-sia untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami peraskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.